Hello, good morning everyone. Okay, so kita sambung our last lecture which is still in types of spoilage in fishery product lah. So ini 5.1, okay. So kita still di 5.1 tetapi part yang ketiga yaitu kita sudah sampai waste management sudah. Oke, sini. So hari itu kita stop di sini. So hari ini kita akan tengoklah apa prosedur sanitasi yang perlu kita lakukan atau yang perlu kamu lakukan dalam kilang pemprosesan ikan, seafood lah. So saya rasa ini sanitation sangat penting, especially pada time sekarang kan. So kamu kena pastikan kilang kamu sentiasa disanitasikan dan sentiasa bersih. Okay, so apa itu sanitation? What is sanitation? Sanitation is protection from contamination. So as simple as that. So dia punya definition is sanitation is protection from contamination. Perlindungan daripada pencemaran. Okay, so itu adalah sanitation. So apa benda ataupun prosedur lah, apa requirement yang kamu perlu sanitasi di dalam sebuah kilang pemprosesan makanan laut, seafood, ataupun perikanan aquaculture industry lah maksudnya. So apa yang kamu kena ambil kira adalah ini, ada 21 list di sini. So ke semua 21 ini semua kamu kena sanitize ataupun semua kena mengikuti protokol ataupun prosedur kerja yang sudah ditetapkan. Oke, so kita tengok list dia. Kita ada first premises, raw materials, single service articles and packaging material, construction of buildings, processing rooms, lightings, ventilation, water supply, seawater, ice, disposal of wastes, laboratory accommodation, and so on lah sampai nomor 21 yaitu personnel. So kita akan tengok ini satu-satu pada hari ini, oke? Oke, so requirement yang pertama adalah premises. So di sini dia nyatakan the premises shall be free from any conditions which may result in the contamination of food, including but not limited to the following, which is improperly stored equipment, litter, waste, refuse, and uncut weeds or grass within the immediate vicinity of the buildings or structure that may constitute an attractant, breeding place, or harborage of rodents, insect, and other pests. Maksudnya di sini ini sajalah dia membawa maksud kamu punya premise itu kena free from kotoran. So dalam premise itu tidak boleh ada tempat-tempat yang store kamu tidak boleh, equipment tuh mesti disusun dengan rapi. Kamu punya sampah, sisa buangan ataupun rumput-rumput di tepi pun tidak boleh. Sebab kesemua ini boleh menjadi tempat ataupun habitat kepada tikus ataupun tikus dan seangkatan dengannya lah. So saya rasa ini kamu tahu juga, premis kena sentiasa bersih. Yang penting bersih, oke? Okay, next, raw materials. All fish and ingredients shall be free sources from sources which are compliant with applicable federal, state, and local law and regulations applicable to fishery product. All fish and ingredients used in the plant shall be wholesome. Maksudnya clean. So ikan yang kamu ambil tuh kenalah daripada tempat ataupun sumber yang dipercayai ataupun yang mempunyai pensijilan di mana
sumber ikan yang kamu dapat nih bersih dan free daripada disease lah. Oke, kalau boleh kamu ambil ikan yang kamu tahu sumber dia bersih dan ada sijil MyGap begitu. So bila ada sijil MyGap, kita tahu ikan dorang adalah dalam keadaan yang terkawal dan bersih. Oke, yang ketiga adalah single service articles and packaging materials. Packaging kamu nih ataupun single use nih kena bersih juga lah. So ini kamu tahu juga kan packaging kena bersih, sanitize sebab kamu akan letak makanan di dalam. Keempat adalah construction of building. Kamu tengok di sini, even bangunan pun perlu bersih. Oke. So di sini apa yang dia explain adalah kamu punya bangunan ini mesti besar untuk menampung segala keperluan ataupun mesin-mesin di dalam kilang. And then bangunan kamu juga ini kamu tahu juga lantai mesti sentiasa bersih. Kalau kilang mesti sentiasa bersih kan. Dinding, ceiling pun kena sentiasa bersih. Dan lantai, dinding, dan ceiling ini mestilah diperbuat daripada material yang senang untuk dibersihkan. Oke? Senang untuk dibersihkan. So, kalau lantai mestilah jubin lah. Sebab senang untuk dibersihkan. And then ceiling shall be smooth so that regular cleaning may be easily accomplished. So, ceiling pun kena yang jenis licin lah. Supaya senang kamu bersihkan. And then ceiling juga kamu jangan cat. Painted ceiling, jangan cat. Kenapa tidak boleh cat? Sebab cat tu boleh tertanggal dan cat tu boleh jatuh ke atas makanan kamu semasa kamu packing kah, semasa sedang membersihkan ikan. Mana tahu tiba-tiba cat tu tertanggal dan jatuh masuklah di makanan. Oke. Exterior opening, contohnya pintu, jendela, tingkap, dan kipas-kipas pun sentiasa bersihlah dan in good repair, sentiasa kena maintenance. And then tingkap kamu mesti ada langsir ataupun itu wire mesh yang jaring-jaring tuh untuk mengelakkan serangga daripada masuk. So bukan sahaja serangga lah, any animals. Kalau boleh tidak mau ada animals pun di dalam. And then pintu pun kena pakai pintu yang automatic tutup. So kamu buka and then dia automatic tutup, oke? Oke, yang kelima adalah bilik pemprosesan ataupun processing room. So benda ni processing room shall be arranged so that inedible upon separation from the edible product shall not be transferred to the contact surfaces of equipment used in the processing or packaging and packing of the edible item. Maksudnya di sini bilik pemprosesan kamu mestilah kamu kena bahagikan bahan yang edible yang boleh dimakan dan bahan yang inedible yang tidak boleh dimakan. Contohnya macam packaging lah, packaging dengan ikan. So kamu kena separate dia dalam satu tempat. So tempat ni untuk packaging, tempat ni untuk ikan saja begitu. Oke, yang keenam, lighting procedure untuk pembuatan lampu. Prosedur untuk pembuatan lampu dalam kilang, apa yang kamu kena tengok adalah consistent with the use to which the particular portion of the building is devoted. Maksudnya setiap ruang di dalam kilang tuh kena ada lampu yang cukup dan teranglah supaya senang kamu nampak produk kamu ataupun senang kamu nampak kotoran ataupun apa-apa pencemaran lah di sana. And then yang kedua, kegunaan lampu ini adalah untuk provide efficient cleaning. So ini yang saya cakap tadi.
Yang saya bagi tahu tadi, supaya senang kamu nampak untuk membersihkanlah, nampak segala kotoran. And then yang ketiga, provided with sufficient non-glaring light. Maksudnya lampu yang tidak menyilaukan. Dia terang tapi tidak silau, oke? Light bulbs, fixtures, skylights, or other glasses suspended in the ice room or overexposed food in any step of preparation shall be of safety type or otherwise protected to prevent food contamination in case of breakage. Maksudnya di sini lampu di dalam kilang tadi, kamu pernah nampakkan kalau kamu pergi shopping mall lampu dorang dia tidak begitu saja kan, dia tidak terbuka. Lampu tuh dorang cover dia pakai satu plastik kah, kan dorang cover itu lampu, dia tidak terus lampu. So dorang cover lampu tuh supaya just in case lampu tuh pecah, dia tidak jatuh terus lah, dia jatuh di itu plastik-plastik yang tempat cover lampu tuh, ataupun jaring-jaring. Oke, yang ketujuh adalah ventilation, pengudaraan. So dalam kilang tuh mesti ada pengudaraan yang cukup. Oke, pengudaraan yang cukup. Air sources for ventilation will be designed and maintained to prevent entrance of dust, dirt, insect, and other contaminating material. So, pengudaraan kamu nih mestilah kena desain dan selalu kena maintain supaya habuk, kotoran, serangga, dan any animals lah daripada masuk. And then ventilation nih, pengudaraan nih juga penting untuk mengelakkan kulat, mengelakkan kelembapan di dalam, mengurangkan kelembapan di dalam kilang tuh. So bila kelembapan sudah kurang, so kita dapat kurangkan inilah kulat untuk tumbuh, mold. Yang ke-8 adalah water supply, sumber air. So sumber air mestilah bersih dan cukup, dan kena ada hot and cold water supply. Dan distribution throughout building. So semua tempat, semua bilik kena ada, dia kena kalau boleh kena ada dalam setiap ruang, kena ada sumber air lah, pipe begitu, supaya senang untuk kamu membersihkan ini kotoran di bilik tersebut. Tidak susah lagi mau cari air di tempat lain kan. Okay, and then seawater, nomor 9, air laut. Seawater of safe, suitable, and sanitary quality may be used in the processing of various fishery products when approved by the National Marine Fisheries Services or the Command Veterinarian prior to use. Seawater outlet, if present, shall be located and identified so as to preclude the use of these water sources for other than the purpose designated. Air laut sumber air laut yang masuk ke dalam kilang juga haruslah melalui sanitary quality. Maksudnya air laut tadi kena melalui beberapa peringkat untuk dibersihkan, baru kamu boleh guna seawater ini, oke? Ataupun apabila sumber air itu sudah diluluskan oleh ini National Marine Fishery Service ataupun Command Veterinarian lah. So seawater kamu nih kamu kena tengok lah keadaan seawater kamu, tengok di sekeliling ada pencemaran kah di sekeliling. Kalau tiada, then senanglah untuk kamu ambil air laut. So kalau ada pencemaran ataupun kilang di sekeliling, then sama ada seawater itu tidak diluluskan untuk digunakan ataupun kamu kena sanitize seawater inilah. Okay, and then ice.
ice saya sudah explain kan. Ice kenapa perlu? Ice itu bersih. Ingat lagi kan ice, kenapa ice perlu bersih juga? So ini saya tidak mau explain sudah, tapi kena ingatlah ice pun kena bersih juga. And then disposal of wastes ke-11. Bagaimana kamu menguruskan sisa buangan? So ini pun disposal of wastes ini sudah explain kan dalam kita punya lecture last week kan. Last week kita belajar waste management kan. So bagaimana kita mau menguruskan sisa buangan? So, bagaimana kamu menguruskan sisa buangan? Oke, just in case kamu lupa lah. So, sisa buangan yang kering hendaklah dibuang di tong sampah. Senang saja. Dan semua tempat tuh kena ada dia punya tong sampah masing-masing lah. Oke. Dan bersesuaian. Kalau sisa buangan tuh jenis liquid, dan dia ada tempat dia sendiri. Kalau yang jenis kering, dan dia ada tempat dia sendiri. Oke. Semua ruang kerja, ruang pemprosesan di kilang kena ada tong sampah. Oke, number 12, lavatory accommodation. Lavatory ini adalah toilet ataupun tandas. Oke. So kilang mestilah ada tandas untuk kamu lah, untuk pekerja. Kena ada adequate toilet, kena ada tandas yang cukup, and associated hand washing facilities within the plant. Oke, so toilet kena cukup, kena ada hand washing facility, tempat cuci tangan lah. Doors to toilet room shall be safe closing. Dan pintu tandas pun kena pintu yang automatic tutup juga. Tight fitting, kena ketat supaya tidaklah keluar bau-bau. Pelaburan kamu ditandaskan. And then toilet room kamu kena jauh daripada kilang, daripada tempat pemprosesan makanan lah. Sebab toilet sangat banyak bakteria. Oke, yang ke-13 adalah construction and repair of equipment. The product contact surfaces of all equipment, containers, and utensils shall be constructed from suitable, smooth, impervious, non-toxic material that are corrosion resistant. Oke, maksudnya di sini untuk pembinaan kamu punya mesin ataupun alat-alat di dalam kilang itulah. Pembinaan dia mestilah material yang non-toxic, bukan toksik, dan anti karat. Supaya karat mengandungi ion. Ion sangat bahaya bila kita konsum lah. So semua mesin-mesin kamu tuh kena, bukan kamu punya mesin lah, semua mesin di dalam kilang tuh mesti anti karat dan bukan toksik. All scales, filleting tables, scale tables, packing tables, benches shall be made of non-corrosive material. Semualah benda di dalam kilang tuh kena diperbuat daripada material yang anti karat, termasuklah kerusi, meja, semua tuh. Sebab supaya senang untuk kamu bersihkan. Itu dia punya tujuan. Oke. Next adalah 14. Number 14 adalah cleaning and sanitizing treatment. All multi-service containers, equipment, and utensils used in handling, processing, storing, or transporting of the product shall be cleaned thoroughly and sanitized after use. So ini pun kamu sudah tahu kan, setiap peralatan yang kamu sudah guna tuh at the end of the day kamu kena bersihkan semua sebelum kamu guna esok.
So lepas guna pastikan bersih. Sama juga lah macam di rumah kamu kan. Lepas kamu makan, kamu cuci piring kan. Supaya besok kamu guna lagi. So samalah juga konsep dia di sini. Detergents and disinfectant employed shall be appropriate to the purpose and shall be used to present no hazard to public health. Steam, hot water, chlorine efficient agents are permitted for sanitization. All rooms and areas used to receive, process, or store components of the finished product shall be maintained in a clean, sanitary manner so as to preclude the possibility of bacterial, chemical, or physical contamination. Detergents and disinfectants employed shall be appropriate to the purpose and shall be used to present hazard to public health. Okay, dalam kilang tuh dia kena ada disinfektan lah sendiri. Maksudnya lantai-lantai itu kena disinfect dan deterjen untuk cuci segala mesin-mesin tuh. Oke, so mesin-mesin tuh kena dibersihkan menggunakan detergents dan disinfektan. And then detergents dan disinfektan nih haruslah bersesuaian dengan penggunaan mesin itu. Oke, dan dia tidak membawa apa-apa hazard kepada kesehatan lah. Hazard ini bahaya, dia tidak membawa apa-apa bahaya kepada kesehatan manusia. Steam, air panas, klorin boleh digunakan untuk buat sebagai sanitation. So kamu boleh sanitize, kamu punya mesin guna steam, sebab steam sangat panas, hot water pun sangat panas, dan klorin pun boleh bunuh bakteria. Oke. Semua bilik lah, semua ruang pemprosesan di kilang tuh kena ada dia punya ini disinfektan dia sendiri untuk mengelakkan bacterial, chemical, dan physical contamination, pencemaran bakteria, kimia, dan physical. Nomor 15. Methods used in the processing and storage of fishery product shall be such as to prevent contamination and not contribute to deterioration. Oke, so ini method, cara kamu handling lah. So bagaimana cara kamu handling itu? Adakah good ataupun tidak? So handlingnya inilah. Shall be kept in ice or otherwise properly refrigerated at all times. Held in sanitarily designed and constructed container. Maksudnya produk perikanan kamu tuh kena selalu simpan dalam ice, di dalam kilang lah. So ini pun balik-balik sudah kan saya explain. So bagaimana cara pengendalian makanan yang sesuai. So inilah balik-balik sudah. Semua bahan mentah pun kena maintain di bawah keadaan yang dapat mengelakkan daripada pencemaran. So, macam mana kamu mengelakkan daripada pencemaran adalah letak di dalam kontainer ataupun yang airtight container, kedap udara. And then kontainer kamu tuh pun yang sudah dibersihkan, sudah disanitize. Oke, begitulah. Oke, nomor 16, sanitary control. The establishment shall have an organized, competent sanitation control program under the supervision of a responsible plant official. The means of control shall include but not be limited to physical, chemical, and microbiological examination and tests necessary to establish that product has not been adulterated or contaminated. Evidence that all necessary tests and examinations have been performed shall be on file and made available to the inspector. Oke, so yang nomor 16 nih, sanitary control nih, dia merujuk kepada macam OSHA. So, kalau OSHA kamu tahu kan apa prosedur dia? So, kalau OSHA
top management di kilang itu, supervisor kena buat satu sanitation control program. Program sanitation di mana program ini dibuat kepada semua staff di dalam kilang tuh. Dan dia akan tunjuk cara ataupun method yang sesuai dalam pengendalian makanan. Lepas tu semua produk tadi di dalam kilang tu pun kena buat tes, health test. Maksudnya tes adakah sama ada produk tu selamat daripada pencemaran ataupun tidak. And then bila sudah buat tes, kamu kena buat filing yang membuktikan bahwa kamu ada buat tes itu. Oke, so semua tes, semua yang program ini pun kamu kena buat report lah. Maksudnya bukti, kamu ada bukti yang bahwa program itu sudah dibuat. Program itu dibuat dan semua staff tahu bagaimana cara yang sesuai untuk mengendalikan makanan lah di dalam kilang. Oke, so bila ada inspektor, health inspector datang, inspektor kesehatan. Kalau ada orang tanya, inspektor ini tanya, oke, macam mana kamu tahu produk kamu ini selamat ataupun tidak? Kamu ada buat tes. So, bila kamu cakap ada, kami ada buat tes. And then, inspektor kesehatan ini akan tanya, mana bukti tes itu? So, kalau kamu tidak buat dokumen, macam mana kamu mau bagi nampak bukti, kan? So, that's why kamu kena letak dalam dokumen. Supaya orang boleh nampak terus. Oke, saya proceed. Nomor 17. Control of insect, birds, and animal. Pengawalan serangga, burung, dan hewan-hewan yang lain lah. So, burung, hewan yang lain, contohnya yang paling selalu adalah tikus lah kan. Kita kena elakkan boleh kita jangan masukkan ataupun kita elakkan lah ada any animals di dalam kilang sebab kita dealing with food. Oke, so benda-benda ini memang tidak boleh ada di dalam kilang. Tikus, semua burung. Sebab semua hewan-hewan ini membawa penyakit. Oke. So, bila kena buat inspection and then kilang tu didapati ada tikus, ada burung, kilang tu boleh diarahkan untuk tutup. Oke. Yang ke-18. Cooling and refrigeration facilities. Freezers and cold storage compartments used for storing or holding fish shall be adequate size and designed to provide for proper separation and inspection of the materials held therein and shall be fitted with proper control devices to ensure that the materials are held at the proper temperature. Banyak deh punya ayat tuh. Habis nafas. Oke, minum dulu. Oke, nomor 18 nih adalah satu tempat bilik penyejukan lah, bilik penyejukan ataupun peti sejuk yang besar. So, tempat ini bilik sejuk, bilik penyejukan dan peti sejuk ini kenalah bersaiz besar. Kenalah mencukupilah untuk menampung jumlah ikan yang banyak kan? Yang banyak. And then dia kena desain supaya senang untuk buat inspection, sanitation semua. And then kena ada suhu, penunjuk suhu di dalam bilik sejuk nih ataupun peti sejuk yang besar nih lah supaya kamu tahu berapa suhu di dalam dan kamu boleh adjust mengikut kesesuaian penyimpanan produk lah. Oke, nomor 19. Storage facilities shall be provided for storage facilities. Yang nomor 19 adalah store untuk kemudahan. So, storage facilities perlu disediakan untuk kita untuk menyimpan
bahan mentah, untuk buat packing produk, dan juga untuk tempat produk yang sudah siap, yang tinggal mahu dipasarkan lagi, dipindahkan lagi begitu. So storage facilities ini kenalah sentiasa bersih lah. Actually bukan saja storage facilities, tapi semua bilik-bilik, semua facilities, semua store di dalam kilang kena bersih lah. Okay. And then chill product shall be held below 40 degree. So below 40 degree yaitu di bawah 4. Suhu untuk produk yang sejuk kenalah di bawah 4. Okay. And then kalau yang below 0 degrees adalah mestilah negatif 18. Kita juga boleh menggunakan rak, kabinet, ataupun pellet lah untuk mengelakkan produk kita ini bersentuhan dengan lantai. Oke, sebab di lantai terlalu banyak pencemaran, contamination. Oke, nomor 20. Vehicles and transportation facilities. Vehicles and transportation facilities shall be constructed and operated to protect contents from contamination and deterioration. They shall be kept clean and in good repair. Ini pun kena sentiasa bersih. Bukan bus. Truk lah. Truk nih. Lori kena bersih lah. Semua kena bersih. And then kena desain supaya mampu mengelakkan pencemaran dari luar. Okay, personnel. The establishment management shall be responsible for taking all precaution to assure the following. Pertama, disease control. Personnel adalah macam staff-staff di dalam itu yang bekerja di dalam kilang, okay? So ini macam OSHA lah. Yang pertama yang kita kena ambil kira kepada staff adalah disease control. Mereka ataupun staff yang affected by disease while affected with boil sores, infected wounds, or other abnormal sources of microbiological contamination shall not work in which there is a reasonable possibility of food ingredient becoming contaminated. Maksudnya di sini untuk staff, staff tuh kena sentiasa sehat, tiada apa-apa penyakit, dan tiada apa-apa luka lah. Tiada luka. Sebab kalau ada luka, kalau ada sakit, semua benda-benda tuh boleh berpindah kepada produk. And then produk ini akan dimakan oleh siapa? Orang lain. So in the end, orang lain akan terjangkit dengan dia punya sakit nih lah, dia punya disease nih. Orang staff tuh disease, penyakit staff tadi. So staff mestilah sentiasa sehat, tidak penyakit kah, tidak luka-luka, okay? So ini yang those with dealing with food. So memang strict sedikit, tidak boleh sakit, tidak boleh ada luka. Yang kedua, kebersihan. All persons while working in direct contact with food preparation, food ingredients, or surfaces coming into contact therewith shall wear clean outer garments, maintenance a high degree of personal cleanliness, wash their hands, and remove all insecure jewelry. Oke, ini adalah kebersihan. Kalau kerja di kilang, staff tidak boleh pakai any jewelry, cincin, jam, cincin kawin ke apakah yang penting tidak boleh pakai ya. Cincin, rantai, anting-anting, semua tidak boleh. Semua jewelry tidak boleh. Termasuklah jam, handphone, semua tuh. Tidak boleh bawa masuk ke dalam kilang. And then, tangan pun sentiasa dicuci, dibersihkan. Sebelum dan selepas kamu masuk dari kilang. And then, kena pakai pakaian yang sudah disediakan oleh kilang itulah. Sebab pakaian itu adalah pakaian yang mesti bersih. If gloves are used in food handling, maintain them in intact and sanitary condition. Oke, untuk sarung tangan pula, guna yang pakai buanglah. Kalau sudah pakai, terus buang. Jangan guna lagi.
wear hairnets, caps, mask, or other effective hair restraint. Oke, so rambut pun kena tutup, kena ikat, kena tutup lah, pakai topi kah, hairnets kah, and then kena pakai mask. Kamu pun kena pakai mask untuk mengelakkan air liur kamu tuh jatuh di makanan, oke? And then education and training. Personnel responsible for identifying sanitation failures or food contamination should have a background of education or experience or a combination thereof to provide the level of competency necessary for production of clean, wholesome food. Maksudnya semua staff manajemen, pihak pengurusan kena bagi education dan training kepada semua staff yang bekerja di kilang lah, supaya semua staff tahu bagaimana untuk apa kebersihan yang perlu diutamakan, bagaimana bagaimana prosedur untuk kamu masuk kilang begitu. So ini manajemen kena bagi education dan training kepada semua staff, oke? And then supervision, pemerhatian. That's why dalam kilang kah di mana-mana kena ada supervisor. So supervisor ini bertanggung jawab untuk melihat cara kerja kamu. Bagaimana kamu handle makanan dan sebagainya, oke? So kena ada supervisor. Oh, habis. So itu saja kelas kita hari ini. Saya harap kamu paham. And then kamu kena ingat dan paham nih lah kita punya lecture hari ini, yaitu sanitary control procedure ini. Prosedur sanitasi. Prosedur pengawalan sanitasi di dalam kilang pemprosesan seafood. Oke, so sanitasi adalah protection from contamination. 3 saja definition dia. Perlindungan daripada pencemaran. Oke. So ini 14 nih kamu kena paham dan ingatlah. Oke. So itu saja kelas kita pada hari ini, dan chapter 5.1 sudah habis. So kita ada lagi chapter 5.2 dan 5.3, oke? So kita sambung next class. Thank you.